untuk sejarahnya Sumpah Pemuda, di mana Mr. Muhammad Jamin atau Muhammad Jamin memperjuangkan bagaimana Indonesia, khususnya generasi muda ini bangkit dari penjajahan, khususnya penjajahan Belanda. Kalau masa muda dulu ya, kalau masa muda dulu yang kita berkaitan dengan kenakalan, karena memang kebetulan saya di bimbingan karakter. Kalau masa muda dulu kita melakukan salah, kita pasti tidak berani untuk mengadu ke orang tua, karena pasti orang tua pun membenarkan sekolah ketika kita dihukum di sekolah. Tapi kalau zaman sekarang, orang tua lebih membela anak, walaupun anak itu salah melakukan pelanggaran di sekolah pun orang tua sekarang lebih membela anak. Nah, sebetulnya yang kita harapkan itu adalah didikan dari orang tua juga. Bagaimana orang tua itu bisa mengembalikan sebuah tanggung jawab anak dulu kepada anak-anak sekarang. Pemuda saat ini menurut saya di sisi agama mungkin kemerosotannya terlalu tajam. Tapi di bidang IT, pemuda saat ini adalah sangat luar biasa, pinter-pinter, cerdas-cerdas di bidang IT. Tapi sekali lagi di bidang agama, anak-anak muda sekarang ini memprihatinkan dan perlu pembenahan ke depan yang lebih intens. Menurut saya gitu. Kalau anak-anak sekarang itu karena terlalu banyak dia menggunakan media sosial yang paling tidak saenake dhewe, tanpa ada tanggung jawab. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, sepertinya ya tidak ada efek yang lain, tidak ada efek tanggung jawab. Tantangan pemuda sekarang, kalau dulu memang tantangan pemuda dulu yaitu melawan penjajah, kalau sekarang tantangan sekarang yaitu di mana anak-anak harus bisa menaklukkan teknologi. Karena saya hidup di desa, sehingga di bidang religi, agama ini sangat kental sekali. Dan saat saya muda ini kan pengaruh di luar tidak sedahsyat sekarang. Semuanya tidak ada. Mau lihat HP juga tidak ada. Mau lihat bioskop juga menunggu tayangan bioskop acaranya. TV itu saja satu desa itu yang punya hanya 2 orang. Sehingga orang-orang dulu itu digiring selalu ke masjid, sehingga terpenuhi pendidikan agama. Karena pengaruhnya tidak seperti sekarang. Sekarang sangat luar biasa sekali. Kepengen melihat dunia tidak perlu kemana-mana, langsung saat itu bisa dia melihat lewat HP-nya masing-masing. Saya dan anak-anak usia saya itu saya SD kelas 5 sudah orang tua sudah meninggal. Bapak sebagai tulang punggung keluarga. Dengan kondisi ada saudara sebanyak 5, berarti 6 sama saya. Ibu saya hanya seorang petani, sehingga berpikir untuk menghidupi anak-anak ini bagaimana, yaitu dengan cara seperti tetangga sekolah SMP 50 jualan tempe. Jadi saya walaupun SD kelas 5 ditinggal orang tua, saya sudah tahu bagaimana cara membuat tempe. Pemuda itu pada intinya zaman dulu maupun zaman sekarang sebenarnya sama. Pemuda adalah generasi yang penuh dengan harapan, generasi yang penuh dengan cita-cita, generasi yang penuh dengan keinginan-keinginan. Nah, kenapa saya katakan pemuda zaman dulu dan zaman kini sebenarnya sama? Dari segi yang sudah saya sebutkan tadi memang sama. Cuman yang membedakan adalah tentang fasilitas yang tersedia. Fasilitas yang tersedia memang pada saat ini lebih modern
sehingga mereka lebih memungkinkan untuk bisa mewujudkan apa yang diinginkan. Sedangkan pada waktu lalu fasilitas terbatas karena memang sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat itu. Kalau sekarang apa yang diinginkan oleh pemuda itu lebih cepat bisa tercapai, sebenarnya jika fasilitas itu terjadi pada waktu itu pun sama, mereka akan bisa mencapai dan meraihnya secepat dengan seperti dengan pemuda yang ada pada zaman sekarang. Saya pribadi, semua pemuda itu kan sepertinya hilang ya, hilang banget katanya, karena memang mungkin sosialisasi kurang. Dari media sosial juga mungkin sosialisasi kurang. Jadi ketika ada siswa 100 mungkin yang memakai status Sumpah Pemuda mungkin hanya tidak sampai 25 anak, berarti memang respeknya kurang. Paling tidak harapan kita di lembaga-lembaga manapun, terutama lembaga pendidikan, mencoba untuk menggerakkan, mensosialisasikan sebuah program tentang kecintaan tanah air, tentang Sumpah Pemuda. Jadi kita mengembalikan peran pemuda yang sebenarnya dan tidak peran pemuda yang seperti sekarang ini. Mereka harus kreatif. Kalau main game silakan, memang mereka kreatif. Cuma paling tidak kreativitasnya itu bisa bertanggung jawab. Seperti itu. Terkait dengan karakter pemuda di SMP Negeri 50, sejauh ini karakternya juga sudah cukup baik, juga sudah mencerminkan pelajar Pancasila, yang mana setiap kali pembelajaran, awal pembelajaran diawali dengan berdoa, kemudian juga salam, senyum, salam sapa tetap selalu mereka junjung tinggi, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, untuk karakter anak-anak SMP Negeri 50, masih cukup banyak sih yang bersikap individual, jadi ya tidak peduli dengan yang lain, tapi juga masih banyak anak-anak yang karakternya juga bagus, karakternya yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan sekitar, peduli dengan keadaan. Saya berharap pemuda sekarang ini, pemuda saat ini, mungkin usia anak SMP, SD atau SMP, SMA, saya berharap sekali ada semangat hidup yang menjadikan motivasi untuk menggapai cita-cita. Cita-cita itu harus ada. Cita-cita itu ibaratnya pelabuhan. Seperti halnya kapal, pelabuhan itu tidak hanya satu. Jadi kita bisa bercita-cita lebih dari satu. Seperti halnya kapal yang akan berlabuh, bisa berlabuh di Surabaya, bisa berlabuh di Banyuwangi, bisa berlabuh di Bali. Cita-cita pun demikian juga. Harapan untuk anak-anak, khususnya para generasi muda, untuk menghadapi tantangan di masa sekarang, teknologi maju atau masa globalisasi, anak-anak harus betul-betul waspada. Doa saya untuk anak-anak muda, mudah-mudahan khususnya di bidang agama sama dengan ID, sehingga doa kita antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah terpenuhi. Dunia dengan akhirat seimbang. Sekarang ini jomplang, menurut saya jomplang, karena IT-nya luar biasa, tapi di bidang agama merosot. Saya punya harapan mudah-mudahan ke depan anak-anak kita ini, pemuda-pemuda kita ini imbang antara dunia dan akhiratnya imbang. Saya Kusno Wibowo. Saya Ibu Lilik Mardiana. Nama saya Muhammad Ghufron Abadan. Nama saya Ahmad Dhani Iswantoro. Nama saya Agus Warsito. Sumpah Pemuda Bersatu dan bangkit.